Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi sebelum mulai pelajaran, coba lihat sisi kiri kanan kalian ada sampah tidak? Tidak ada. Lagi Ibu Ulan ngasih cileh, Bu. Cipangan cilu. Acai. Kayak yang di Salatul ada yang mau Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM-nya. Siapa di sini KM-nya? Cipa. Sipa 2. Ya, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berarti itu apa namanya? Selesai. Baik, hari ini adik semuanya. Hadir. Oke, sebelum mulai juga, kita nyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajibnya Satu Nusa Satu Bangsa. 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelumnya kita udah belajar tentang pantunnya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang teks prosedur bab 3 ekspresi diri oleh kopi. Oke, sebelum tujuan belajar kali ini, kalian akan mengetahui apa itu teks prosedur, kemudian menjelaskan teks prosedur itu apa, dan membuat sebuah teks prosedur. Oke, Ibu mau tanya, ini gambar apa? Mie goreng. Oke, siapa yang di sini pernah masak mie instan? Aku. Oke, kira-kira bagaimana cara masak mie instan sebelum dimasak? Direbus. Juga siapkan alat dan bahannya. Nah, karena ibu kalian atau mama kalian itu membaca tata cara masak mie instan pada bungkus mie-nya. Ya. Nah, tek. Tata cara masak mie instan itu disebut dengan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Selanjutnya ciri umum teks prosedur yang pertama itu memuat alat dan bahan yang diperlukan, dan yang kedua itu memuat tahap kegiatan yang berurutan. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, dan menggunakan kata kerja aktif, contohnya potong, tuangkan, aduk, masukkan, letakkan, panaskan, dan lain-lain. Baik, tujuan teks prosedur itu yaitu memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Nah, kapan kita menggunakan teks tersebut di teks prosedur itu? Yang pertama membuat resep makanan, dan yang kedua menjelaskan aturan permainan seperti mainan monopoli, catur, kemudian membuat panduan eksperimen sains, kemudian memberikan arah atau lanjutan. Selanjutnya di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Judul adalah penjelasan agar pembaca memahami apa yang akan kamu buat. Kemudian yang ketiga ada material. Material di sini isinya itu menuliskan alat dan bahan atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sesuatu. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini itu tahapan atau proses untuk membuat karya. Kemudian yang keempat ada penegasan ulang atau penutup. Nah di sini kita akan menuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Oke. Nah di sini boleh contoh teks prosedurnya ya. Nah, di sini judulnya cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Alat bahannya itu ada potongan buah, air, dan es batu, kemudian blender. Nah di sini langkah-langkah itu by step per step ya. Nah di sini disiapkan potongan buah dan es batu, kemudian disiapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listriknya atau colokannya. Ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender, kemudian tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pembuka. Terus yang kelima, tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Dan yang keenam, matikan blender. Dan yang terakhir, sajikan buah ke dalam gelas atau cangkir. Nah di sini ada penegasan waktu penutupnya. Mudah
terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Sampai sini paham tentang materi yang Ibu sampaikan? Paham. Oke, kali ini kita akan menggunakan model PJBL. Jadi nanti kalian akan membuat tes prosedur berdasarkan kartu yang Ibu siapkan ini. Nah, kartu ini tuh ada makanan dan minuman. Nanti satu kelompok itu pilih satu kartu saja dan isi di lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Baik, Bu. Ya, kelompoknya berisikan 5-4 orang ya. Iya, Pak. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk pengajarannya. Iya, Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, yang sudah selesai silakan presentasikan ke depan perwakilan kelompoknya saja. Ini dua tingkat. Semuanya, Bu? Ya, semuanya. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 1 dapat cara membuat jus mangga. Terus di sini ada tuliskan alat dan bahan: 2 mangga segar, 1 cangkir air, 2 sendok makan gula, ada es batu, pisau sama blender. Tuliskan langkah-langkah atau cara membuatnya. Yang pertama, cuci mangga untuk menghilangkan kotoran, kemudian kupas mangga tersebut. Yang kedua, potong kecil-kecil mangga yang sudah dikupas. Yang ketiga, masukkan mangga ke dalam blender bersama es batu, air, dan gula. Yang keempat, lumarkan sampai lembut. Yang kelima, saring jus tersebut. Yang keenam, sajikan jus di gelas dan jus siap diminum. Cara membuat puding coklat. Tuliskan alat dan bahan. Yang pertama, 1 kaleng kental manis coklat. Yang kedua, saset agar tawar, 800 ml air putih matang, 2 sendok makan coklat bubuk. Larutkan dengan sedikit air, 3 SDM gula pasir, wadah, dan cetakan puding. Tuliskan langkah-langkah cara membuatnya. Yang pertama, campurkan semua bahan puding ke dalam satu wadah. Aduk rata sampai tidak bergerindil, lalu masuk hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Yang kedua, setelah larutan puding mendidih, angkat dan pindahkan ke cetakan. Yang ketiga, biarkan puding selama beberapa menit sampai mengikuti suhu ruangan. Puding coklat siap disajikan atau lebih nikmat boleh ditambah flak. Membuat es jeli susu coklat. Tuliskan alat dan bahan. Siapkan 1 bungkus agar-agar bubuk coklat, terus 400 ml air, 100 gram gula pasir, 100 ml susu air coklat, 100 ml susu kental manis coklat, sama es batu secukupnya. Terus tuliskan langkah-langkah atau cara membuat. 1. Masukkan ke dalam panci, campurkan agar-agar bubuk coklat, air gula pasir, aduk rata dan masak hingga mendidih. Kedua, tuang agar-agar ke dalam loyang cetakan dan biarkan hingga mengeras. Yang ketiga, setelah mengeras, potong jeli coklat menjadi dadu kecil. Keempat, dalam gelas sajikan, masukkan potongan jeli coklat, tambahkan es batu, lalu tuangkan susu cair coklat dan susu kental manis coklat, aduk rata es jeli susu coklat, siap disajikan. Selanjutnya, cara membuat nasi goreng. Tuliskan alat dan bahan: 1 siung bawang putih iris tipis, 1 siung bawang merah iris tipis, kecap manis, minyak goreng, garam penyedap rasa, batu wajan. Tuliskan langkah-langkah atau cara membuat. Yang pertama, panaskan minyak goreng di wajan, lalu tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Yang kedua, masukkan nasi dan bahan lainnya sesuai selera. Aduk sampai merata, koreksi rasa dan sajikan. Nasi goreng siap dinikmati. Boleh disajikan dengan menggunakan topping lainnya agar lebih nikmat. Oke, kita untuk kelompok yang kami silakan duduk kembali.
contohkan dulu ya. Tepuk Ya. 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool, tepuk 1, 2, 3, tepuk, yes, cool. Bisa? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Ya. Kita tinggal tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool, tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kali ini. Siapa yang mau Ibu bacakan kesimpulannya? Aku. Oke, silakan Alifna. Nah, Bu, teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Tujuannya adalah memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya yang sesuai yang diinginkan. Urutan teks prosedur diantaranya terdapat judul, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau penutup. Oke, terima kasih Alifna. Nah, sekarang Ibu ada tugas ya. Dikerjakan secara mandiri. Di sini kalian tinggal mengisi jawaban, beri jawaban A, B atau C menurut kalian benar. Kerjakan sendiri ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, silakan kumpulkan ke depan yang udah. Bu, ulah niti koe. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semuanya sudah paham tentang tes prosedur? Sudah. Oke, segitu aja untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya oleh siapa? Oke, Sudah pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.